Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di pelajaran akuntansi keuangan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencatatan penjualan angsuran. Pencatatan penjualan angsuran itu ada dua metode. Yang pertama yaitu metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Dan yang kedua yaitu metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Metode laba kotor ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu laba diakui seluruhnya pada periode penjualan. Dan yang kedua, periode selanjutnya tidak mengakui laba, namun mencatat penerimaan kas dan pengurangan piutang. Dan selanjutnya yaitu hasil penagihan setelah tahun penjualan dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. Dan yang terakhir, apabila konsumen dibebani bunga, maka pencatatan atas bunga dilakukan dengan mengakui sebagai pendapatan bunga. Mari kita ke contoh soal. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PT Nada Kencana menjual 12 unit rumah dengan harga pokok per kafling sebesar 300 juta rupiah dan dijual dengan harga 400 juta rupiah. Ditambah bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester atau 6 bulanan. Selama 5 tahun atau 10 semester atau 10 kali angsuran. Dengan uang muka sebesar 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Nah, berdasarkan dari contoh soal tersebut, mari kita cari penyelesaiannya dan bagaimana cara kita melakukan pencatatan jurnal. Nah, yang pertama kita harus melakukan perhitungan terhadap total penjualannya, di mana total penjualan dapat kita hitung dengan 12 unit dikalikan harga penjualannya, yaitu sebesar 400 juta rupiah. Didapatkan hasil sebesar 4 miliar 800 juta rupiah. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan mengenai uang muka. Pada contoh soal tadi, uang mukanya yaitu 20%, sehingga dapat kita hitung dengan cara penjualan dikalikan dengan 20%. Maka kita dapatkan hasil yaitu 960 juta rupiah. Nah, itu uang mukanya. Lalu untuk piutang angsuran dapat kita hitung dengan cara dari harga penjualan dikurangi dengan uang muka, yaitu 4 miliar 800 juta rupiah dikurangi dengan 960 juta rupiah. Maka didapatkan angka sebesar 3 miliar 840 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita hitung dulu harga pokok rumahnya. Nah, harga pokok rumahnya per unit tadi adalah 300 juta rupiah, di mana kita menjual sebanyak 12 unit. Jadi, harga pokok rumah dapat dihitung dengan cara 12 unit dikalikan 300 juta rupiah. Didapatkan angka sebesar 3 miliar 600 juta rupiah. Lalu, untuk laba penjualan angsurannya dapat kita hitung dengan cara harga penjualan dikurangi dengan harga pokok. Harga penjualan sebesar 4 miliar 800 juta rupiah dikurangi dengan harga pokok sebesar 3 miliar 600 juta rupiah, sehingga didapatkan laba penjualan angsuran sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Lalu, dapat kita lakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober 2019, kas didebit sebesar 960 juta rupiah, piutang angsuran didebit sebesar
3.840.000.000 rupiah dan rumah dikredit sebesar 3.600.000.000 rupiah serta laba penjualan sebesar 1.200.000.000 rupiah. Nah, itu untuk pencatatan penjualan dan penerimaan uang muka. Lalu selanjutnya yaitu untuk mencatat jurnal penyesuaian pendapatan bunga ketika akhir periode. Mari kita simak. Nah, pada akhir periode tahun 2019, kita harus melakukan penyesuaian terhadap pendapatan bunga. Nah, penyesuaian pendapatan bunga itu dapat kita hitung dengan cara bunga yang masih harus kita terima yaitu dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 yaitu selama 3 bulan. Sehingga perhitungannya adalah 3/12 dikalikan besarnya bunga yaitu 10% dikalikan dengan piutang angsurannya sebesar 3.840.000.000 rupiah. Maka didapatkan hasil yaitu sebesar 96 juta rupiah. Jadi itu adalah besar bunga yang harus kita sesuaikan di akhir periode. Nah, jurnal yang dapat kita buat yaitu sebagai berikut. Piutang bunga di debit sebesar 96 juta rupiah dan pendapatan bunga di kredit sebesar 96 juta rupiah. Nah, karena kita mengakui laba di periode penjualan, maka di akhir periode kita juga harus melakukan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup yang dapat kita catat yaitu sebagai berikut. Laba penjualan angsuran di debit sebesar 1.200.000.000 rupiah dan pendapatan bunga di debit sebesar 96 juta rupiah ditutup ke ikhtisar laba rugi sebesar 1.296.000.000 rupiah. Kemudian pada saat penerimaan angsuran pertama, yaitu pada tanggal 1 April 2020, kita harus melakukan pencatatan penerimaan kasnya. Nah, untuk angsuran pokok sendiri yaitu sebesar 3.840.000.000 rupiah dibagi 10 karena periode kita adalah 10 semester atau 10 kali angsuran, sehingga angsuran pokok didapatkan sebesar 384 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan bunga yaitu dari bulan Oktober 2019 sampai April 2020, yaitu selama 6 bulan, sehingga bunga dapat kita hitung dengan cara 6/12 dikalikan piutang angsuran sebesar 3.840.000.000 rupiah dikalikan besarnya bunga yaitu 10%, sehingga kita dapatkan angka yaitu 192 juta rupiah. Nah, besarnya kas yang kita terima yaitu dari angsuran pokok ditambah bunga, sehingga didapatkan kas yang kita terima besar 576 juta rupiah. Dan jurnal yang kita catat di tanggal 1 April 2020 sebagai berikut. Kas di debit sebesar 576 juta rupiah, piutang angsuran di kredit sebesar 384 juta rupiah, dan pendapatan bunga di kredit sebesar 192 juta rupiah. Nah, pada pencatatan penerimaan angsuran kedua, ini sedikit berbeda dengan angsuran yang pertama. Karena ketika kita akan melakukan perhitungan bunga, kita harus tahu terlebih dahulu berapa sih sisa angsuran kita. Ini berlaku juga untuk penerimaan angsuran ketiga dan sampai pada periode yang terakhir. Nah, untuk angsuran pokoknya itu selalu tetap sebesar 384 juta rupiah selama 10 kali periode angsuran. Nah, untuk menghitung bunganya kita dapat dilakukan dengan cara 6/12 dikalikan 10% dikalikan dengan
sisa piutang angsuran sebesar 3.456 juta rupiah. Didapatkan hasil sebesar 172.800.000 rupiah. Untuk pencatatan jurnalnya yaitu kas didebit sebesar 556.800.000 rupiah dan piutang angsuran dikredit sebesar 384 juta rupiah dan pendapatan bunga sebesar 172.800.000 rupiah. Dan untuk penyesuaian akhir periode tahun 2020, kita masih mempunyai bunga yang akan diterima dari bulan Oktober sampai Desember 2020. Untuk itu, kita harus melakukan penyesuaian. Besarnya bunga yang dilakukan penyesuaian yaitu sebesar 3/12 dikalikan 10% dikalikan dengan sisa piutang angsurannya, yaitu sebesar 3.072 juta rupiah, sehingga didapatkan angka perhitungan yaitu sebesar 76.800.000 rupiah. Lalu, jurnal yang kita lakukan pencatatan penyesuaian di tanggal 31 Desember 2020 yaitu piutang bunga didebit sebesar 76.800.000 rupiah dan pendapatan bunga dikredit sebesar 76.800.000 rupiah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pencatatan penjualan angsuran dengan metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Nah, untuk metode yang kedua, silahkan kalian tunggu di next video part 2-nya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita dapat bertatap muka untuk melakukan proses pembelajaran. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.